Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyano, NIM 21050401002 dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Marniarani SHMH. Soal yang pertama, jelaskan sumber hukum dalam acara hukum perdata. Merupakan tempat di mana ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Dalam asas hukum acara perdata, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim. Yang kedua, ada hakim pasif. Asas hukum acara perdata yang kedua yaitu hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperang dan bukan oleh hakim. Yang ketiga, ada hakim aktif. Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam arti untuk memimpin persidangan dengan lancar dan membantu para pihak mencari kebenaran sampai dengan pelaksanaan putusan. Yang keempat, ada sidang pengadilan. Terbuka untuk umum, asas hukum acara perdata yang keempat ini adalah sidang perkara di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Yang kelima, asas mendengar kedua belah pihak. Asas ini, kedua belah pihak diberlakukan secara sama, tidak memihak, dan harus didengar secara bersama-sama. Yang keenam, putusan harus disertai alasan. Semua putusan hakim pada asas hukum acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim mempunyai wibawa. Yang ketujuh, hakim harus menunjukkan dasar hukum putusannya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum itu kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang kedelapan, hakim harus memutuskan semua tuntutan. Selain dari hakim menunjukkan dasar hukum putusannya, hakim juga harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutuskan gugatan lebih atau lain dari apa yang dituntut. Yang kesembilan adalah beracara dikenakan biaya. Selanjutnya adalah seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, dan pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Yang ke-10, tidak ada keharusan mewakilkan. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakilkan pada orang lain untuk perkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun perkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya. Soal yang ketiga, apa yang harus dimuat dalam membuat surat gugatan dalam acara perdata? Yang pertama, ditunjukkan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Yang kedua, ditandatangani penggugat atau kuasa. Yang ketiga, identitas para pihak. Yang keempat, dasar gugatan atau fundamentum petendi. Yang kelima, tuntutan gugatan atau petitum gugatan. Yang keempat, dalam bentuk apa pembuktian dalam acara perdata? Yang pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, tugas dan peran hakim bersifat pasif. Yang ketiga, putusan berdasarkan pembuktian fakta. Yang keempat, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang kelima, fakta-fakta tidak perlu dibuktikan. Dan yang keenam adalah bukti lawan. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam acara perdata.
Yang pertama, upaya hukum biasa terdapat perlawanan, banding, dan kasasi. Yang kedua, upaya hukum luar biasa terdapat perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Soal yang keenam, jelaskan prosedur banding dalam acara perdata. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan oleh para pihak atau ahli waris yang mewakilnya yang mendapat kuasa khusus untuk itu kepada panitera pengadilan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan. Dalam hal pemohon banding tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka tenggat waktu 14 hari dihitung setelah tanggal pemberitahuan putusan oleh jurusita kepada yang bersangkutan. Pernyataan banding dilakukan di hadapan panitera pengadilan negeri dengan menandatangani akta pernyataan banding dan memuatnya dalam register banding. Bagi kedua belah pihak untuk pemeriksaan berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan kepada pengadilan tinggi. Dalam tingkat pemeriksa banding, kedua belah pihak boleh memasukkan bukti baru, memori banding, dan kontrak memori banding. Jika mendapat memori banding tidak disertai kontrak memori banding, maka panitera mengadili harus mengirimkan berkas perkara beserta biaya perkara kepada pengadilan tinggi yang berwenang dalam tenggat waktu 14 hari. Selama perkara belum diputus pengadilan tinggi, pihak pemohon banding atau wakil yang mendapat kuasa dapat mencabut kembali permohonan banding tersebut. Apabila permohonan banding telah dicabut, maka pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan banding dalam perkara yang sama meskipun tenggat waktu belum banding atau lampau. Surat permohonan pencabutan banding harus dikirim kepada pengadilan tinggi dalam waktu paling lambat 5 hari terhitung setelah pencabutan permohonan banding didaftarkan di pengadilan. Soal nomor 7. Jelaskan prosedur kasasi dalam acara perdata. Yang pertama itu ada dasar hukum, ketentuan umum, alasan kasasi, prosedur pengajuan permohonan kasasi, pencabutan permohonan kasasi, dan sistem pemeriksaan kasasi. Soal nomor 8. Bagaimana kedudukan mediasi dalam acara perdata? Mediasi memiliki kedudukan penting dalam acara perdata sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi melibatkan pihak yang bersengketa untuk bertemu dengan mediator yang netral dan terlatih. Mediator akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, penyelesaian, dan saling menguntungkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.